Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berjumpa lagi di hari Senin yang ceria ini. Di pelajaran tematika hari ini, teman-teman akan memasuki bab kegemaranku dan kegiatanku di malam hari yang ada di subtema 4. Kemudian teman-teman juga akan belajar tentang kosakata, kegiatan di malam hari, dan juga perbedaan keberagaman dalam keluarga. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tanda-tanda terjadinya malam hari yaitu matahari mulai terbenam. Kemudian langit menjadi gelap. Munculnya bulan. Adanya bintang. Dan juga udara menjadi lebih dingin. Kemudian kegiatan yang dilakukan malam hari seperti sholat maghrib dan sholat isya, mengaji, makan malam, belajar, sikat gigi sebelum tidur malam, setelah itu tidur malam. Oke teman-teman, sekarang silahkan membuka modul halaman 32. Ustazah akan membacakan cerita. Tirukan Ustazah ya. Salman, Tigor, dan Jono anak saleh. Mereka pergi ke masjid. Mereka akan sholat maghrib. Mereka masuk ke dalam masjid. Mereka menjaga lisan. Mereka berpakaian rapi dan sopan. Mereka menjaga adab di masjid karena mereka anak saleh. Itu tadi cerita tentang Salman, Tigor, dan Jono yang melakukan kegiatan di malam hari. Kalau di awal tadi kita sudah menyebutkan kosakata tentang malam hari, sekarang silakan teman-teman bermain mencari kata yang ada di modul halaman 32. Teman-teman diminta untuk mencari kata yang ada pada di tabel. Kalau sudah ketemu, kemudian langsung dilingkari. Teman-teman, siapa yang gemar membaca? Gemar membaca dapat membuat kita menjadi pintar dan juga menambah pengetahuan untuk kita. Kalau di keluargamu, siapakah yang suka membaca? Membaca dapat dilakukan kapan saja, bisa juga menjadi kegiatan di malam hari. Sekarang silakan teman-teman membuka modul halaman 33. Mari kita membaca cerita pendek berikut. Membaca bersama keluarga. Malam ini semua membaca buku. Ibu membaca buku resep masakan. Salman membaca buku ensiklopedia anak. Sofia membaca buku cerita bergambar. Mereka punya kegemaran buku bacaan berbeda. Dari cerita tersebut, Ibu, Salman, dan Sofia memiliki buku kesukaan yang berbeda. Ternyata, buku juga beraneka ragam jenisnya. Apa saja macam-macam buku? Ada buku pelajaran. Buku pelajaran adalah buku berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan diperuntukkan bagi siswa. Buku ensiklopedia yaitu buku ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan. Kalau buku komik yaitu suatu cerita berisikan gambar-gambar, tulisan, dan cerita yang dikemas dalam sebuah buku. Buku resep masakan yaitu buku yang berisi tentang kumpulan bahan-bahan dan cara untuk membuat suatu makanan. Buku anak adalah buku yang sesuai dengan tingkat kemampuan membaca dan minat anak-anak. Buku mewarnai adalah buku yang berisi gambar-gambar untuk diwarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan alat berwarna lainnya.
Buku cerita bergambar adalah buku cerita yang disajikan dengan menggunakan teks dan ilustrasi atau gambar. Buku ini biasanya untuk anak SD. Buku novel anak adalah buku cerita panjang yang diperuntukkan khusus untuk anak-anak. Itu tadi pengertian dari macam-macam buku. Kamu bisa memilih jenis buku apa yang paling kamu sukai. Baik teman-teman, sekarang silakan buka modul halaman 33. Silakan teman-teman menebali kalimat yang terdapat dalam modul tersebut. Oke teman-teman, itu tadi materi pembelajaran pada hari ini. Manfaat yang bisa kita ambil yaitu meskipun kita memiliki kesukaan atau kegemaran yang berbeda dalam keluarga, tapi kita harus tetap saling menyayangi dan menghargai perbedaan tersebut. Alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah minta maaf jika ada salah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.